اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan kelahiran Sayyidul Wujud, tuannya semua segala keberadaan di Mayapada, yang mana Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau, maka aku tidak menciptakan alam jagat raya ini. Rasulullah yang diberi gelar Ar-Rauf Rahim, yang memiliki hati yang lemah lembut dan memiliki akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mafhum ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang mulia, yang agung. Mafhum ayat adalah bahwa tidak ada manusia atau makhluk apapun yang akhlaknya lebih mulia dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di dunia ini ada orang, ada manusia yang senantiasa aura wajahnya berseri-seri biwajhin talqin, yang senantiasa tidak pernah bermuka masam kepada siapa saja, maka itu adalah Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Allah sudah berfirman bahwa Rasulullah wa innaka la'ala, benar-benar berada di atas seluruh akhlak-akhlak manusia. Jadi manusia yang paling berakhlak agung, paling berakhlak mulia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa umat Rasulullah SAW yang terkenal akhlaknya baik, tapi umatnya banyak yang berakhlak tidak baik? Itu adalah pertama karena banyak para penyampai tidak lengkap dalam menyampaikan akhlak Nabi, atau salah dalam membaca mengkaji sejarah. Yang kedua, salah dalam cara menyampaikannya. Yang ketiga, salah di dalam mengamalkannya. Sehingga wajar saja berbeda antara akhlak para wali songo dengan akhlak wali yang sekarang yang takabur, yang kata orang wali songong. Kalau dulu para wali songo mengislamkan orang yang belum Islam, kalau sekarang para wali songong mengkafirkan orang yang sudah Islam. Kalangan Wahabi atau wali songong, wali yang takabur zaman sekarang, saking ingin memantapkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, sehingga segala macam dalam kisah sejarah yang salah disampaikannya kepada umat. Jadi kisahnya, ada kisah lucu, ada pendeta Nasrani yang mau diislamkan oleh Wahabi. Pendeta itu bertanya, wahai Tuan, apakah bunda daripada Yesus itu adalah wanita suci? Ya, kata Wahabi itu. Apakah bunda dari Nabi Muhammad adalah wanita suci? Tidak, kata Wahabi. Aminah itu adalah masuk neraka. Kemudian sang pendeta bertanya kembali kepada Wahabi, wahai Tuan, apakah Anda kenal Yesus? Ya, kata Wahabi. Menurut Anda, menurut agama Anda, Yesus itu telah jadi nabi semenjak bayi? Ya, kata Wahabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kapankah dia menjadi nabi? Lalu Wahabi menjawab, umur 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun Nabi masih kafir.
Iya, kata Wahabi. Lalu pendeta bertanya lagi, apakah Anda tahu bahwa di Quran Nabi bermuka masam terhadap orang buta? Ya, kata Wahabi. Lalu pendeta itu bertanya lagi, bukankah Anda tahu Yesus malah menyembuhkan orang buta? Ya, kata Wahabi. Lalu pendeta itu berkata kepada si Wahabi, wahai Tuan, bagaimana Anda memaksa saya untuk masuk agama Anda, sedangkan Anda sendiri meyakini bahwasanya Nabi kami itu lebih suci dari Nabi Anda. Kemudian ibu Nabi kami lebih suci dari ibu Nabi Anda. Bahkan akhlak Nabi kami terhadap orang buta itu lebih mulia daripada Nabi Anda. Terus Anda memaksa saya untuk masuk agama Anda. Ini sesuatu yang lucu. Maka si Wahabi pun tergagap, tak bisa menjawab. Dari sini, dari kisah ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gagalnya Islam difahami itu karena tingkah lakunya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bagusnya, hebatnya, tingginya nilai Islam terdindingi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Syekh Jamaluddin Al-Afghani menulis dalam media Al-Urwatul Wuthqa bahwasanya ru'aitu al-Islama fi biladil kufr wa ru'aitul kufra fi biladil Islam. Aku melihat keislaman di negeri-negeri kafir dan aku melihat kekafiran di negeri-negeri Islam. Lalu beliau menulis bahwa dengan sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamul akharun? Kenapa orang-orang Islam terbelakang dan orang-orang non-muslim lebih maju ke depan? Nah, sebenarnya sudah dijawab oleh Rasulullah, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Hebatnya, tingginya nilai Islam terdindingi oleh bodohnya dan malasnya karakter akhlak buruk orang Islam yang tidak mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, sesungguhnya momen Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk ikatan persaudaraan secara internal seperti yang terjadi di beberapa negara. Ini momen ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang bagus antar madhab. Dan secara eksternal di negeri kita Pancasila, ini bisa menjadi momen ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan secara kebangsaan, persaudaraan secara kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani wa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Sesiapa yang mengintimidasi orang yang dalam naunganku, maka dia telah melawanku, mengintimidasi aku, dan aku menjadi lawannya di hari kiamat. Rasulullah begitu rahmatan lil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد